Semangat pagi anak-anak, kita bertemu lagi dalam video pembelajaran matematika bersama Ibu Bintang. Ini adalah video pembelajaran yang ke-10. Nah, pada video ini kita akan belajar tentang KPK dan FPB. Tapi di dalam video ini, Ibu hanya akan membantu kamu untuk mengingat apa yang telah kamu pelajari ketika SD. KPK, kelipatan persekutuan terkecil, dan FPB, faktor persekutuan terbesar. Mari kita mulai. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil itu diperoleh dari hasil kali faktor-faktor bilangan prima yang berbeda. Catat di sini ya, faktor-faktor prima yang berbeda dan mengambil pangkat tertinggi. Nah, faktor primanya berbeda dan pangkatnya tertinggi untuk faktor yang sama. Faktor yang sama. Nah, sementara untuk FPB diperoleh dari hasil kali faktor-faktor prima. Masih menggunakan faktor prima. FPB diperoleh dari hasil kali faktor-faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Ingat ya, faktor prima yang sama. Kalau KPK berbeda, sementara FPB itu yang sama. Dan pangkatnya adalah pangkat terkecil. Nah, supaya lebih paham, saya sajikan contoh-contoh buat you. Contoh 1. Tentukan KPK dan FPB dari 28 dan 42. Nah, waktu SD, saya bantu kamu mengingat aja. Kita bikin pohon faktornya. 28. 28 itu bisa dibagi 2. 2 itu kan bilangan prima. Kemudian dapatlah hasilnya 14. 14 dibagi 2, diperolehlah hasilnya 7. Maka faktor prima dari 28. Faktor prima dari 28 adalah 2 pangkat 2 kali 7. 42 bagi 2, 21. 21 itu dapat dibagi 3, yaitu 7. Maka faktor prima dari 42 adalah 2 kali 3 kali 7. Maka dari sini, dari faktor-faktor yang sudah ada, kita tentukan KPK-nya. KPK dari 28 dan 42 adalah, ingat, pangkat tertinggi faktor yang berbeda. Ini dia. 2 kali 2 kali 3 kali 7 sama dengan 48. Dan FPB, pangkat terendah dari faktor yang sama. 2 kali 7. Paham ya? Nah, contoh yang kedua. Tentukan KPK dan FPB dari 50, 84, dan 90. Masih sama seperti yang tadi. Kita cari dulu faktor-faktor primanya. Saya bikin sekarang modelnya yang seperti ini, nggak pohon faktor lagi ya. Metode apa namanya ini? Ayo diingat-ingat lagi. Nah, 50 itu dapat dibagi 2, hasilnya 25. 25 dibagi 5, hasilnya 5. Maka faktor prima dari 50 adalah 2 kali 5 pangkat 2. 84 dapat dibagi 2, 42. 42 dibagi 2 dapat 21 dan 21 dapat dibagi 3, hasilnya 7. Maka faktor prima dari 84 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. 90 dapat dibagi 2, hasilnya 45. 45 dibagi 3 dapat 15. 15 dibagi 3, hasilnya 5. Maka faktor prima dari 90 adalah 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 2 kali 5. Maka untuk FPB-nya, pangkat tertinggi dari faktor yang berbeda. Pangkat tertinggi dari faktor yang berbeda. Ini dia. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 pangkat 2 kali 7 sama dengan 6.300. Sementara FPB-nya
pangkat terendah dari faktor yang sama. Ini dia. 2. KPK-nya 6.300 dan FPB-nya adalah 2. Contoh ketiga, berupa soal cerita. Arkan mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali. Dimas setiap 4 hari sekali, sedangkan Sukma setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 8 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, pada tanggal berapa mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi? Mari kita lihat penjelasannya. Nah, dari tipe soal yang tadi, mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi. Berarti kelipatannya itu yang besar. Berarti dia berkaitan dengan KPK. 6. Faktor primanya 2 kali 3. Bisa kamu bikin pohon faktornya. 4. Faktor primanya 2 kali 2 atau 2 pangkat 2. Dan 8. Faktor primanya 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat 3. Maka KPK-nya ya tinggal kamu hitung aja. 2 pangkat 3 kali 3 sama dengan 24. Mereka mengunjungi perpustakaan itu bersama-sama setelah 24 hari berikutnya. Hari 24 hari berikutnya lah mereka bisa sama-sama ke perpustakaan lagi. Jadi ketika terakhir kali mereka mengunjungi perpustakaan itu tanggal 28 Januari, maka tanggal berapa mereka akan ke sana lagi? Sama-sama. Berarti 24 hari kemudian. Tinggal jumlahkan saja. 28 Januari tambah 24 hari sama dengan 21 Februari. Kenapa 21 Februari? Karena di Januari ada 31 hari. Paham kan? Contoh keempat. Tersedia 84 buku, 56 pensil, dan 140 krayon. Jika buku, pensil, dan krayon tersebut akan dibagi rata kepada sejumlah anak, berapa anak sebanyak-banyaknya yang dapat menerima pembagian tersebut? Nah, maksud dari soal ini adalah berapa anak yang dapat pembagian yang sama itu. Mari kita lihat penyelesaiannya. Oke, soal tersebut berkaitan dengan FPB. Maka satu persatu kita harus tentukan dulu faktor-faktor primanya. Nanti kamu bisa bikin sendiri ya pohon faktornya. Di sini ada 84. 84 itu sama dengan 12 dikali 7. Nah, 12 itu sama dengan 12. 12 itu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Nih, 2 pangkat 2 dikali 3 itu sama dengan 12. Kemudian dikali lagi dia dengan 7. Itulah dia faktornya. Kemudian 56 itu sama dengan 8 kali 7. 8 itu sama dengan 2 pangkat 3. Maka faktor prima dari 56 adalah 2 pangkat 3 dikali 7. Kemudian 140. 140 itu sama dengan 20 ya. 20 dikali 7. 20 ini kan masih bisa kamu pecah menjadi bilangan prima. Yaitu 2 pangkat 2 dikali 5 itu sama dengan 20. Maka faktor prima dari 84 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Faktor prima dari 56 adalah 2 pangkat 3 kali 7. Dan faktor prima dari 140 adalah 2 pangkat 2 kali 5 kali 7. Maka FPB-nya tentukanlah dia pangkat terendah dari faktor yang sama, yang paling rendah. Cari yang sama dulu. 2 pangkat 2 sama. Di sini faktor terendahnya berapa? Pangkat terendahnya berapa? 2 pangkat 2. Kemudian berapa lagi yang ada? 7. 7 berarti 2 pangkat 2 kali 7. 2 pangkat 2 itu berapa? 2 pangkat 2 itu 4. 4 kali 7 sama dengan 28. Jadi, banyak anak yang dapat menerima pembagian tersebut adalah 28 anak. Nah, itulah dia pembahasan tentang FPB dan KPK. Seperti yang Ibu bilang tadi, saya hanya bantu kamu
untuk mengingat apa yang pernah kamu pelajari di tingkat SD. Karena sedikit banyaknya KPK dan FPB itu sama ya. Kenapa Ibu mengulanginya kembali? Supaya kamu ingat. Oke anak-anak? Nah, di sini saya lampirkan tugas pertemuan 10. Seperti biasa, kamu kerjakan tugas di double folio. Tulis nama kamu, kelas kamu, dan tugas pertemuan berapa dia. Di sini tugas pertemuan 10. Berarti kamu harus tulis di situ tugas pertemuan 10. Ada 4 soal yang Ibu kasih di sini, kamu kerjakan dengan baik dan benar. Nah, Ibu harap tugas-tugasnya semua harus kamu lengkapi biar kamu punya nilai. Seperti biasa juga, untuk daftar hadir kamu, jangan lupa kamu komen video ini di kolom komentar yang ada di bawah, supaya Ibu tahu kamu hadir, sertakan nama dan kelas kamu. Demikian video pembelajaran pertemuan ke-10. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah, terima kasih.